Kenapa kau tidak menungguku tadi? Apakah kamu tahu, barang lelang yang mana cermin itu akan segera dimulai? Zhao Xiaoning, aku bicara padamu. Apa kau tidak mendengarku? Selamat datang semuanya di Tahunan Kotawa. Konferensi lelang barang antik. Tidak ada harga cadangan untuk lelang ini. Penawar tertinggi menang. Ini adalah barang pertama kami, cermin giok perunggu. Ini. Saya mau ini. Harga awal 10 juta. Juta. Sebuah cermin harganya bisa semahal ini, seperti yang diharapkan dari nona muda keluarga Su. Kaya dan semau sendiri. 10 juta 20 juta. 20 juta. 50 juta. Kau sangat menginginkannya. Ya, saya mau. 100 juta. 100 juta. Nona Sulung, jika kita benar-benar menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli cermin rusak ini, Tuan Besar pasti akan memarahi kita sampai mati. Apalagi, kita hanya punya dana 50 juta. The film was translated and narrated Aku by saat ini M mewakili Media. wajah keluarga Su. Aku ingin menunjukkan pada jalan ini siapa yang benar-benar sebanding dengan Hichen. 200 juta. Nona Su telah menawar 200 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari Nona Su? 1. Tidak perlu mengikuti. Nona Su adalah seorang gadis. Jangan ikuti. Biarkan dia memilikinya. Bukankah kau menginginkan yang itu secara khusus? Selamat kepada Nona Su atas perolehan cermin giok perunggu. Kau sengaja melakukannya. Ketuamu merasa sakit hati. Menarik. Barang lelang ini cukup istimewa. Pemilik berharap barang ini akan dikoleksi oleh seseorang yang benar-benar menyukainya. Harga awal 5 juta. Sepertinya ini dia. Barang lelang ini sedikit tidak memuaskan. Itu hanya sepotong kayu, diukir menjadi cermin itu saja. Saya rasa tidak ada yang menginginkannya. 5 juta saya mau. Nora, jangan impulsif. Ini jelas jebakan untuk kita. Barang lelang sebelumnya berhenti setelah Anda menawar 200 juta. Itu semua skema. Xiao Xiaoning, aku tidak akan membiarkanmu lolos. 5 juta panggilan pertama. 5 juta panggilan kedua. 5 juta panggilan ketiga. Selamat Nonyamu, memenangkan barang terakhir lelang ini. Xiao Xiaoning, apakah kau sengaja melakukan ini? Bagaimana mungkin saya melakukannya dengan sengaja? Jika Nona Su tidak begitu sombong, dia tidak akan menghabiskan 200 juta untuk menawar sebuah cermin. Kau, Hichen, apakah kau akan membiarkannya main-main seperti ini? Bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Sudahkah kau lupa? Zhao Xiaoning, dia wanita bermuka dua dan kejam. Nona Su, ini bukan tempat untuk bicara. Aku akan membawamu keluar untuk bicara. Kau tetap di sini dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Mereka keluar kakak. Pria bermargamu itu
sepertinya membawa wanita itu ke garasi bawah tanah. Ayo tangkap mereka. Ayo, 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 ayo. Nona Su, aku sudah membawamu ke sini. Silakan kembali. Hei Chen, kau sudah berubah. Dulu, kau tidak akan pernah membiarkan Zhou Xiaoning membuliku seperti itu. Apa kau berkomplot melawannya? Apa kau belum cukup berkomplot? Hei Chen, aku. Kau tidak perlu menjelaskan. Nona Su, izinkan aku menegaskan kembali. Bahkan tanpa Zhou Xiaoning, aku tidak akan menyukaimu. Hei Chen, apakah kau benar-benar tidak berperasaan? Saat aku menyelamatkanmu dulu, sudahkah kau lupa? 200 juta ini hari ini, jika kau tidak punya cara untuk mempertanggungjawabkannya kepada ayahmu, aku bisa memberikannya padamu secara pribadi. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kebaikan hatiku padamu sudah sepenuhnya terbayar. Aku tidak butuh uang, aku tidak ingin impas. Su Yuyao, sebaiknya kita tidak pernah bertemu lagi. Mu Hei Chen, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Mu Hei Chen. Kakak mereka sepertinya bertengkar. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk bertindak. Kalian berdua, ambil karung-karung itu dan masukkan mereka untukku. Aku akan pergi menyetir. Baiklah kakak. Di mana sebenarnya mekanisme ini? Mungkinkah kita menawar barang yang salah? Tapi ini persis seperti cermin ramalan yang dijelaskan dalam teks. Mengapa kamu berjalan begitu pelan? Kamu membuatku takut. Kurasa ada sesuatu di pikiranmu. Katakan padaku, kenapa kau menginginkan cermin ini? Untuk apa itu? Hai, hati-hati, jangan menjatuhkannya. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Selama kau memberitahuku, aku akan mengembalikannya padamu. Aku, ketuamu. Sebagai seorang ketua dengan kekayaan bersih ratusan miliar, ini pertama kalinya Anda membawa istri Anda ke lelang. Dan Anda hanya menawar cermin kayu senilai 5 juta. Bukankah itu sedikit pelit? Dunia luar telah mengatakan, hubungan Anda tidak baik. Apakah tindakan Anda benar-benar mengkonfirmasi rumor di luar? Urusan keluargaku bukan untuk dikomentari semuanya keluar. Ketuamu, tolong jawab pertanyaan kami. Anda dan nyonyamu, pada tahap ini, apakah Anda sedang mempersiapkan perceraian? Hei, kalau begitu bukankah kamu bertanya pada orang yang salah? Saya akan menjawab untuknya. Alasan saya menawar cermin termurah adalah karena saya menyukainya dan bersikeras untuk memilikinya. Juga kalian media, jangan membuatnya terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya. Nu Hei Chen sebenarnya orang yang sangat bertanggung jawab mengenai apakah kami bercerai atau tidak. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Lari. Entah kau Zhou Xiaoning atau bukan. Kurasa aku sudah jatuh cinta padamu. Mereka akhirnya pergi. Jika ini zaman kuno, berani memperlakukan putra mahkota dan putri mahkota seperti ini, saya akan membunuh mereka semua tidak menyisakan siapapun. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kalau kau punya sisi imut seperti itu. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak jatuh cinta padaku. Sekarang, saya punya cermin ramalan. Segera, aku akan bisa menemukan jalan kembali. Sebelum Mu Hei Chen pergi, aku akan menemukan cara untuk kembali 5 juta ini. Dengan begitu kita tidak akan berutang apapun satu sama lain. Jangan menatapku seperti itu. Itu membuatku malu. Kakak pergi keluar untuk menelepon. Bagaimana kalau kita lihat seperti apa rupa gadis ini? Hei, bukankah kita sudah melihatnya? Di luar bar terakhir kali. Terakhir kali kita berdiri sangat jauh. Kita tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Wanita ketua itu lembut dan lentur. Berkulit sangat putih.
Bagaimana kalau kita sentuh dia dulu untuk memuaskan gairah kita? Tidak buruk sama sekali. Tunggu, jangan sentuh dia dulu. Kakak menangkap seorang wanita dan membawanya kembali. Bukankah itu hanya untuk memeras pria bernamamu ini? Bagaimana kalau kita telepon dan minta uangnya atas nama kakak dulu? Kita bisa bersenang-senang nanti. Baiklah. Halo, Wanitamu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, bawa saja 1 juta untuk menembus orangnya. Dia benar-benar menutup teleponku. Apa dia tidak peduli apapun? Apakah wanitanya hidup atau mati? Bos? Apa yang kalian lakukan? Bos, pria bernamamu ini kejam. Dia benar-benar menutup teleponku. Siapa yang menyuruhmu menelepon tanpa izin? Mugecher. Bos, aku bertindak atas inisiatifku sendiri. Geledah mereka. Kau salah orang. Bos? Bos? Sampah tak berguna, kalian berdua tidak berguna. Bos? Kami tidak melihat dengan jelas sebelumnya. Wajah wanita ini. Dia selalu bersama pria bernamamu. Tertangkap. Orang yang ingin kau culik adalah Xiao Xiaoning. Aku bisa membantumu. Tapi kau harus memberitahuku dulu. Untuk apa kau menginginkan Xiao Xiaoning? Apakah dia memiliki sesuatu padanya yang kau inginkan? Kamu di sini. Ini yang kamu tawar malam ini, barang antik itu? Iya, Ibu. Xiaoning, aku tahu selalu ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan Hichan. Tapi bukankah kamu bilang terakhir kali, kamu masih ingin memberiku cucu yang gemuk? Keluarga kita masih bahagia. Aku harap kalian berdua bisa manis dan penuh kasih. Dan tetap bersama sampai tua. Aku mengerti, Ibu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Cermin ramalan sudah di tangan. Sepertinya Xiaoning sudah bersiap untuk pergi. Ibu. Kau sengaja memanggil kami kembali. Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan? Ibu ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar mencintai Xiaoning? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Aku hanya takut bahwa pada saat kamu benar-benar menyadari apa yang ada di hatimu, sudah terlambat. Tidak, Ibu. Zhao Xiaoning. Tidak peduli skema apa yang kau rencanakan dalam hatimu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Permisi, Nona Su. Ketua sedang sibuk sekarang. Anda tidak bisa masuk. Hichan secara khusus memanggilku. Beraninya kau menghentikanku. Saya dengar ketua kita. Bukankah dia sudah menikah? Lalu mengapa dia masih begitu terang-terangan dengan Nona Su? Saya dengar ketua dan nyonya muda saat ini memiliki pernikahan kontrak. Mereka berdua melakukan urusan masing-masing. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ketua tertarik pada Nona Su. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kembali bekerja kalian semua. Hichan. Ya ampun, sekarang ada tontonan yang bagus. Istri dan selingkuhan keduanya ada di sini. Hichan. Kamu di sini.
Aku tahu kau peduli padaku. Tadi malam, si Jalang Xiao Xiaoning itu, dia memukulku. Lihat, lihat semua memar di tubuhku. Lihat di The sini. film was translated and narrated by M Media. Itu bukan salahku. Dia yang mendekatiku. Hichen, kau sebenarnya menyukaiku. Benar. Itu hanya karena Xiao Xiaoning. Kau menjaga jarak dariku. Nona sukamu salah paham. Sedangkan kamu, aku benar-benar tidak punya niat itu. Aku tidak percaya padamu. Jika kau tidak menyukaiku, lalu mengapa kau memperkenalkanku ke tempat yang selalu kuimpikan untuk bekerja di rumah sakit? Nona Su, aku sudah memberitahumu tadi malam mengenai apa yang terjadi padamu. Aku akan memberikan kompensasi tertentu. Aku tidak ingin berdebat dengannya hari ini. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Mu Heichen, apakah ini sikapmu? Baiklah, jangan lupa. Kau masih punya masalah yang kuminta bantuan. Kenapa kamu datang? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu dan Xue Yao di tengah hari bermesraan di sini? Langsung saja ke intinya. Aku datang untuk membawakanmu makanan. Kamu membuatnya sendiri untukku. Aku ingat Xiao Xiaoning sebelumnya tidak bisa memasak. Jika aku bilang aku yang membuatnya, dia mungkin akan curiga lagi kan? Sudahlah, pelayan yang membuatnya. Bagaimana aku tahu caranya? Karena kamu di sini, pas sekali. Aku sudah membuat janji dengan dokter untukmu siang ini untuk membawamu menemui mereka. Dokter jenis apa? Seorang psikiater. Mu Heijin, kau tidak benar-benar berpikir ada yang salah denganku kan? Sejak kamu bangun, berbagai tingkah lakumu, berbagai perbuatanmu, sangat tidak normal. Menurutku, masih perlu diperiksa. Dia mencarimu. Selamat tinggal. Ketua, sesuatu terjadi. Bukankah Nona Su sebelumnya berjanji padamu bahwa dia akan membantumu menemukan Tetua He? Mengapa dia menarik kembali perkataannya sekarang? Apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda masih berpikir untuk membiarkan Tetua He mengobati Nyonya Tua? Bagaimana kalau begini? Telepon dia sekarang juga, dan katakan bahwa malam ini, aku mengundangnya ke restoran Puncak Awan, makan nasi sebagai permintaan maaf. Restoran Puncak Awan. Puncak Awan. Tetua He, mungkinkah psikiater itu? Hei, halo. Ning Ning sayang kecil. Lama tidak bertemu. Apakah itu pria yang bekerja sama dengan Xue Yao untuk menjebakku? Ada apa? Sayang kecil, ada apa? Bagaimana perasaanmu? Pergi beritahu Xue Yao bahwa jika dia ingin menggunakan metode keji seperti itu untuk membuatku menceraikan Mu Heijin. Mimpi saja. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sayang, Aku tidak menyangka dia sendiri yang datang mengetuk pintuku. Sempurna. sayang kecilku. Apakah kamu marah? Mengapa kamu tidak bicara? Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti? Kita akan The pergi film ke was restoran translated klotok paling and mewah di kota, narrated by Puncak M Awan. Media. Bukankah itu tempat Mu Heijin mentraktir makan malam Xue Yao? Sepertinya ada pertunjukan lain yang akan datang. Baiklah, aku akan pergi. Beberapa hari terakhir ini, kenapa kau tidak mencariku? Kemana kau menghilang? Bukankah aku sedang dalam perjalanan bisnis? Aku belum sempat memberitahumu. Aku mengerti. Menghindari sorotan untuk saat ini. Hichen, lihat. Bukankah kau bilang dia sudah memutuskan hubungan dengan semua pria lain? Mereka diam-diam makan bersama lagi.
Jadi dia hanya berbohong padamu sebelumnya. Aku tahu itu. Jika kita bersama. Sekarang, ada tontonan bagus. Tuan mudamu. Ketuamu. Ketuamu. Cepat pergi. Zhao Xiaoning, kau berulang kali melanggar batas kesabaran He Chen. Apakah kau takut orang tidak akan tahu bahwa kau telah mengkhianati He Chen? Wanita sepertimu, yang tidak tahu malu, harus diusir tanpa apa-apa. Aku memperingatkanmu. Ini adalah pelajaran. Jika ada lain kali, itu tidak hanya akan menjadi tamparan. Kau, He Chen, lihat dia, seperti wanita cerewet. Zhao Xiaoning. Aku benar-benar kecewa padamu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Hentikan. Mu Feiqin. Kau tidak mau mendengarkan penjelasanku, dan kau hanya pergi begitu saja. Tidakkah kau tahu, He Chen tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada wanita sepertimu yang biasanya tidak setia. Pada akhirnya, dia hanya tidak cukup percaya padaku. Dia bahkan berpikir aku sakit. Ayah Kaisar Ibu Permaisuri, aku sangat merindukan kalian. Siapa? The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau kembali? Aku kembali ke rumahku sendiri. Apakah ada masalah? Apa yang kau pegang di tanganmu? Tidak ada. Biar kulihat. Jadi, apakah kau membelinya untukku? Tidak. Promosi toko bunga. Beli satu gratis satu. Jadi punyaku dan Sui Yao persis sama. Tidak mau. Kalau begitu aku akan membuangnya. Tidak mungkin. Tentang apa yang terjadi di restoran malam ini, aku minta maaf padamu. Kau tahu kau salah. Sebenarnya malam ini, ketika aku melihatmu di restoran, aku sudah menduga apa yang sedang terjadi. Hari ini, di luar kantor. Menguping, aku akan membawa Su Yuyao ke restoran Puncak Awan untuk makan malam. Jika kamu benar-benar ingin bertemu kekasihmu secara diam-diam, mengapa kamu memilih restoran yang sama? Kau tidak sebodoh yang terlihat. Lalu kenapa kau pergi tanpa menoleh ke belakang? Karena aku masih membutuhkannya untuk sesuatu. Jadi aku harus membujuknya. Ya, Kalau begitu bolehkah aku bertanya, untuk apa dia berguna? Baiklah, aku tidak akan bertanya. Tidak akan bertanya. tidak akan bertanya. Ya, Selamat malam. pagi-pagi begini. Siapa ini? Ketua He, sebentar lagi. Mengapa kamu tidak dulu? He Chen. Tidak heran kau meremehkannya. Selalu terlihat seperti ini di rumah. Siapa yang bisa menyukai itu? Ketua He, mohon maaf atas pemandangan ini. Kami pergi dulu. Ketua He sedang memeriksa ulang nyonyamu. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Bukankah terakhir kali? Aku sudah menyembuhkan ibu. Kenapa kau mencari orang lain untuk pemeriksaan ulang? Mungkinkah ada masalah dengan keterampilan medisku? Biarkan aku masuk. Metode penusukannya salah. Apakah kau tahu siapa Tetua He? Tetua He di bidang pengobatan Tiongkok adalah seorang ahli. Kau berani mempertanyakan keterampilan medisnya.
Zhao Xiaoning, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Tunggu sebentar. Posisi kau memasukkan jarum itu salah. Berhenti main-main. Keluar. Apakah kau mempertanyakan keterampilan medisku? Kau tidak percaya padaku. Itu sebabnya kau mencari orang lain untuk mengobati ibu. Tenang sedikit. Kamu yang biasanya tidak mengangkat jari. Bahkan belum pernah memasak. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Keterampilan medis akupuntur. Terakhir kali hanya bisa dikatakan itu. Kebetulan saja. Aku tidak pernah merasa tenang. Hichen benar. Kau seseorang yang tidak mengerti keterampilan medis. Benar-benar berani melakukan akupuntur untuk menyelamatkan seseorang. Kau benar-benar berani. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bisakah kau bertanggung jawab? Berhenti berdebat. Bolehkah saya bertanya The istri film was Anda? translated Siapa gurunya? and narrated by Benar-benar M bisa Media. melihat kesalahan saya dalam teknik penusukan. Jika bukan karena Anda mengingat tepat waktu, mungkin telah menyebabkan pasien kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetua Hei. Dia tidak mengerti apa-apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan ragukan dirimu. Karena penilaiannya, itu adalah kesalahan. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan belum pernah memiliki kesalahan dalam teknik dan lokasi. Sekarang saya sudah tua. Kesalahan tidak dapat dihindari. Saya tidak menyangka. Hari ini, untuk pertama kalinya, istri Anda melihatnya. Saya benar-benar malu. Tapi tetuamu, dari sini tampaknya. Istri Anda bukan orang biasa. Tetua He, apakah kamu yakin dia benar-benar bisa? Mengapa aku tidak tahu kamu punya keterampilan medis sebelumnya? Lagi pula, rumah sakit Renhei adalah tempat yang banyak orang berusaha keras untuk masuk tetapi tidak bisa. Tetua Hei, kau harus berhati-hati. Jangan merusak reputasimu. Karena orang yang tidak penting. Nona Su, bukankah kamu juga mengandalkan koneksi untuk masuk ke rumah sakit yang kamu inginkan? Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Dan kamu masih meragukan saya. Aku tidak peduli Tetua Hei. Kau harus membiarkannya masuk ke Renhei Pharmaceutical. Kalau begitu aku juga ingin pergi. Ini benar-benar omong kosong. Anda adalah dokter barat. Kami adalah dokter TCM. Sama sekali tidak. Istri Anda yang terhormat, tolong pikirkan baik-baik. Saya juga sudah tua sekarang. Rumah sakit Renhei butuh darah muda. Jadi, apakah saya akan dibayar? Kamu benar-benar akan bekerja. Ya, Hanya demi uang. Aku bilang. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Tapi rumah sakit Renhei bukan tempat bagimu untuk main-main. saya hanya ingin mendapatkan uang dengan kemampuan saya sendiri. Kamu baru saja mendengar Penatua Hei berkata, meskipun rumah sakit Renhei terkenal, tapi sangat sedikit dokter yang bisa mengobati penyakit sulit dan rumit menggunakan akupuntur. Saya ingin menyelamatkan orang. Zhao Xiaoning dipuji beberapa kata oleh Tetua Hei dan sekarang tidak tahu diri. Kau hanya beruntung. Kau pikir Tetua Hei benar-benar menghargai keterampilan medismu. Setidaknya tidak seperti beberapa orang yang hanya berhasil melalui koneksi. Kakak Hichen, kau tidak benar-benar akan membiarkannya pergi kan? The film was Ini tidak baik, kan? translated and narrated by Bagaimana M jika Media. terjadi kesalahan? Siapa yang bisa menanggung tanggung jawab itu? Lagi pula, Xiao Xiaoning adalah nyonya muda keluargamu. Muncul di depan umum, pasti akan memengaruhi reputasi keluargamu. Jika kamu benar-benar ingin menyadari nilai dirimu, ada banyak cara. Tapi kamu tidak harus pergi ke rumah sakit Renhei. Bagaimanapun aku tidak setuju dengan masalah ini. Jika kamu bersikeras pergi, maka tunggu sampai perjanjian cerai ditandatangani. Aku akan terserah padamu. Kamu tidak setuju? Saya setuju. Xiaoning, lanjutkan saja. Untuk masalah ini, saya akan mendukungmu dan membuat keputusan untukmu. Ibu, Ibu kamu yang terbaik. Rumah ini, saya tidak ingin melihat orang yang tidak relevan keluar. Baiklah, aku pergi. Zhao Xiaoning, kau tunggu saja.
Akan ada saatnya kau jatuh ke tanganku. Bicara. Tuan muda, kenapa Anda tidak? Biarkan Nyonya muda menjadi dokter dan mengobati orang. Dia belum banyak mengalami intrik dalam masyarakat dan kejahatan hati manusia. Begitu dia masuk rumah sakit Renhei, Su Yuyao pasti akan terus-menerus melakukan gerakan kecil di belakangnya. Inilah yang aku khawatirkan. Tuan muda, sepertinya Anda masih cukup peduli pada Nyonya muda. Tuan muda, Anda bisa mempercayai Nyonya muda sekali lagi. Saya rasa, dia sekarang seharusnya tidak diintimidasi orang lain lagi. Dia sekarang. Ya. Sejak Nyonya muda jatuh dari lantai atas, saya merasa seluruh dirinya berbeda. Dia berbeda. Rumah sakit Renhei punya dokter baru. Dia ahli akupuntur. Spondilosis serviks kronis saya akhirnya disembuhkan olehnya. Ya. Milikku juga sudah sembuh. Keahliannya sangat tinggi. Apakah semujarab itu? Ayo pergi dan lihat. Baiklah. Apapun yang terjadi hari ini, aku harus berhasil. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu tidak menginginkan tangan ini lagi. Jangan salah paham. Saya hanya menyentuhnya secara tidak sengaja. Masih membantah. Apakah kamu ingin aku memanggil polisi untukmu? Saya akan segera menghubungi polisi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan. Dr. Zhao, saya benar-benar tahu saya salah. Sebenarnya saya datang kali ini, terutama untuk berobat. Lepaskan dulu. Baiklah. Kamu di sini untuk berobat kan? Ya, saya di sini untuk berobat. Kalau begitu saya akan memberimu perawatan yang baik. Udah cukup main. Sudah cukup bersenang-senang. Kalau begitu pulanglah. Saya tidak main-main. Sikap kerja saya sangat serius. Saya hanya ingin mendapatkan uang. Di pelelangan, saya melihat barang antik yang saya suka dan ingin membelinya kembali. Bukankah itu semua membutuhkan uang? Dengan uang yang kamu hasilkan, apalagi membeli yang asli, kau bahkan tidak mampu membeli yang palsu. Bukankah ini alasannya? Saya ingin kamu membantu saya menawarnya. Dan saya akan membayarmu kembali. Dulu, aku membelikanmu tas dan perhiasan. Kau tidak pernah merasa tidak enak dengan uangku. Tapi sekarang kau menarik garis dengan begitu jelas. Zhao Xiaoning, The film apa was sebenarnya yang kau translated rencanakan and dalam narrated hatimu? by M Media. Hei, Anda tidak diizinkan masuk. Ada apa? Dr. Zhao dan ketuamu. Kakak Yu Yao, hari ini ketuamu membawa teh sore untuk menemui Hao Xiaoning. Apakah He Chen benar-benar akan membiarkan Jalang itu bekerja di rumah sakit Renhei? Lanjutkan bicaramu. Saya baru saja melihat mereka bermesraan di kantor. Sama sekali tidak terlihat seperti mereka akan bercerai. Zhao Xiaoning, kau memaksaku melakukan ini. Dok, halo tetua Hei. Apakah ada kasus yang sulit dan rumit? Yang harganya sangat tinggi. Xiaoning, kau tidak berpikir untuk pergi sendiri kan? Apa artinya pergi sendiri? Ada kasus besar senilai 10 juta. The Apa kau film was berani mengambilnya? translated Bahkan and aku tidak berani narrated by menanganinya. M Media. Aku akan mengambilnya, aku akan pergi mengobatinya. Pihak lain adalah pengusaha kaya, tapi usianya sudah lanjut. Mencapai 70 atau 80 tahun. Bersedia menghabiskan banyak uang untuk mengobati penyakitnya. Sekali ada kesalahan, Xiaoning nyawamu. 10 diriku tidak bisa menyelamatkannya. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak setuju. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Zhao Xiaoning, untuk membayar kembali 5 juta saya. Kau rela mengambil risiko. Terkadang aku benar-benar ingin
menggali hatimu ini, dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Maafkan aku. Kamu yang tidak mau cerai. Dan kamu juga yang sekarang mau cerai. Kamu mempermainkan aku. Menyenangkan. Kalau begitu, aku setuju cerai. Mulai hari ini, aku tidak mau melihatmu lagi, pergilah. Lupakan saja. Aku akan pergi. Aku akan pergi, baiklah. Untuk apa kamu di sini? Kudengar Hechan mengusirmu dari rumah. Nona Su, jika kamu tidak sakit, belok kiri saat kamu keluar. Apa yang kau pura-purakan? Semua yang kau miliki sekarang diberikan oleh Hechan, termasuk pekerjaan ini. Tidak apa-apa, setelah aku pergi dari sini, semuanya di sini akan menjadi milikmu. Apakah kau mengasihaniku? Kau tidak pantas. Aku ingin liontin giok itu, yang dia kenakan di lehernya. Selama kau bisa mendapatkannya, jangan khawatir mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan wanita Xiao Xiaoning itu muncul di depan pria itu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Dokter Zhao, tolong kemari sebentar. Dia benar-benar memiliki liontin giok ini padanya. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk membiusnya dan membawanya pergi. Kenapa kamu masih di sini? Aku menunggumu kembali. Aku impulsif tadi, aku benar-benar minta maaf. Aku ingin meminta maaf padamu. Berhenti. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Silakan pergi. Ketuamu. Katamu. Kata-kata itu tadi The malam. film was Bukankah itu translated terlalu kasar? and Dia narrated seorang by wanita. M. Media. Kemana dia bisa pergi kalau tidak pulang malam ini? Tidur di hotel sendirian di luar. Juga terlalu tidak aman. Rumah sakit hanya asrama staf. Terlalu banyak pria di sana. Tidak. Oh Kia. Apa yang mau kamu katakan? Tadi lanjutkan. Nyonya muda tersiram air panas. Tapi tidak terlalu serius. Apa katamu? Nona Su pergi ke perusahaan untuk membuat masalah kemarin. Dikatakan bahwa terjadi konflik. Tidak, aku harus pergi mencarinya. Hei ketuamu, bukankah kau baru saja memberitahu Nyonya muda tentang perceraian kemarin? Jika kau pergi sekarang, bukankah itu sedikit terlalu disengaja? Kalau begitu katakan aku akan menjemputnya. Untuk membawanya mengambil akta cerai. Ya begitu saja. Bukankah kantor urusan sipil tutup untuk akta cerai? Tunggu.
Orangnya ada di mobilku, cepat kemari. Kau, bagaimana kau bisa bangun? Aku sama sekali tidak meminum air itu. Jika kamu akan menaruh sesuatu yang tidak berwarna dan tidak berbau, aku tidak akan menciumnya. Tapi kamu terlalu bodoh. Jangan khawatir. Seseorang akan datang untuk mengurusmu sebentar lagi. Minggir, tidak mungkin angan-angan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketuamu, apa kau di sini untuk menjemput Dr. Zhao? Dia sepertinya sudah pergi. Pergi. Ketuamu, kau dan Dr. Zhao tidak bertengkar. Dia berwajah datar sepanjang hari ini. Ketuamu Dr. Zhao sebenarnya orang yang sangat baik. Ada seorang pasien hari ini yang seperti namanya datang untuk menemui dokter, tapi sebenarnya ingin mengejar Dr. Zhao. Coba tebak apa yang terjadi? Apa yang Dr. Zhao katakan? Apa? Dr. Zhao mengamatinya dan berkata tidak setinggi suamiku, tidak setampan suamiku, tidak sekaya suamiku. Pergi sana. Apa yang dia katakan memang benar. Terima kasih. Hai ketuamu, kepala pelayan juga tidak mengatakan apa-apa tentang nyonya muda kembali. Kau bilang sudah selarut ini, kemana dia bisa pergi? Kamu bertanya padaku. Mana ku tahu. Cepat cari seseorang. Apa yang ingin kamu lakukan? Minggir, minggir, minggir. Kasim Liu. Kasim Liu, kenapa kamu di sini? Kau berani memanggil bos kami Kasim. Kau ingin matikan. Xiao Xiaoning. Aku tidak ingin berdebat denganmu hari ini tentang semua The film omong was kosong itu. translated Aku hanya ingin and satu hal. narrated Selama by kau M. memberikannya Media. padaku, aku akan membiarkanmu pergi. Kasim Liu, apakah kamu memberontak? Putri Kabupaten. Terus terang. Ini zaman modern. Semua orang setara. Jadi kau bukan apa-apa sekarang. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin liontin Gion di tubuhmu. Untuk apa kamu membutuhkan liontin giok itu? Aku ingat sekarang. Sebelum aku menikah, kamu terus mendesak ayah kekaisaranku untuk menyimpan liontin giok ini. Mungkinkah ada misteri di sini? Xiao Xiaoning, jangan banyak bertanya. Kau harus memberiku benda ini, hari ini mau tidak mau. Apa yang kakak dan wanita ini bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Aku juga tidak tahu. Baiklah. Aku bisa memberikannya kepadamu, tapi jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya sekarang juga. Keamanan sudah datang. Hentikan kejar dia. Jika kita tidak mendapatkan benda itu hari ini, aku akan membunuh kalian berdua saat kita kembali. Lari. Kenapa kau tidak lari lagi? Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku hanya memintanya. Sesuatu itu saja. Karena kau tidak mau memberikannya. Kalau begitu pergilah ke jalan bersamanya. Xiao Li suruh dia pergi cepat. Pergi. Mu Fei-chin. Kamu baik-baik saja? Kakak ada yang datang, ayo pergi.
kamu baik-baik saja? Mu Heqian, jangan menakutiku. Heqian, bangun. Mu Heqian. Nyonya muda. Tuan muda baik-baik saja. Dia hanya pingsan saat melihat darat. Pergi. Sebenarnya, aku benar-benar pingsan hari itu. Itu tepat setelah kamu memelukku. Aku tiba-tiba terbangun lagi. Aku salah. Aku seharusnya tidak menakutimu. Xiaoning. Aku minta maaf. Kamu sudah meminta maaf tadi. Aku sedang membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Aku seharusnya tidak menggunakan nada bicara seperti itu padamu. Kenapa kamu tidak kembali dan tinggal bersamaku? Tidak. Aku akan tidur di sini. Bagus banget. Kamu yakin tidur di sini malam ini? Kamu tahu, aku dengar kamar mayat rumah sakit ini pernah berhantu sebelumnya. Setiap malam, hantu ini akan berkeliaran di mana-mana. Seperti sekarang. Aku akan kembali bersamamu. Baiklah. Tuan muda, Nyonya muda. Apa kau baik-baik saja? Satpam bilang sirkuitnya korslet, tapi tidak apa-apa. Aku sudah The film memperbaikinya was semua. translated and narrated by M Media. Xiaoning, kamu mau kemana? Tuan muda. Siapa itu? Aku sama sekali tidak takut. Ada hantu. Aku tidur bersamamu malam ini. Zhao Xiaoning, kamu mengujiku. Bagaimanapun juga kita suami istri. Wajar untuk tidur bersama. Kalau begitu seperti ini, bukankah itu juga normal? Kamu tidak malu kan? Konyol. Bagaimana mungkin aku malu? Tenanglah sedikit, Xiaoning. Bagaimanapun tubuhnya ini. Bahkan jika dimanfaatkan, kamu tidak akan rugi. Jangan khawatir. Sebelum kamu setuju, aku tidak akan menyentuhmu. Kenapa kamu tidak mengakui bahwa kamu tidak bisa? Apa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Zhao Xiaoning. Bukankah kamu seharusnya memberitahuku tentang apa yang terjadi dengan pria itu? Dia meminta apa padamu? Jika aku mengatakan, aku kembali dari zaman kuno. Dia adalah Kasim pribadi ayah dan ibuku, Kasim pribadi. Apakah kamu akan percaya? Dia menginginkan Yeontin Giok ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, itu pasti tidak baik. Apa? Kamu juga mengenali Yeontin Giok ini? Tidak. Tuan muda, aku menemukan bahwa cermin itu dipuji oleh orang-orang kuno sebagai sangat ajaib. Dikatakan bisa kembali ke zaman kuno dan juga pergi ke masa depan yang dikenal sebagai cermin ramalan. Tuan muda, Nyonya tua ini sudah tidur. Mengapa kau tidak kembali besok saja? Xiaowu, biarkan tuan muda masuk. Ibu, aku melihat Xiaoning dan kamu memiliki yang identik. Leontin Giok. Ada apa? Aku memberikannya padanya. Bagaimana ini mungkin? Aku melihatnya saat aku kecil. Kamu hanya punya satu. Bagaimana bisa kamu memberikannya pada Xiaoning? Karena itu adalah
Apa yang kuberikan padanya ribuan tahun yang lalu? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Apakah kamu masih ibuku? Xiaoning sudah mendapatkan cermin ramalan. Dia bukan milik dunia ini. Jika kamu benar-benar mencintainya, pergi beritahu dia cepat. Jangan lewatkan kesempatan. Zhao Xiaoning. Zhao Xiaoning. Jangan menakutiku. Cepat keluar. Cepat keluar. Bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu bukan dari dunia ini, aku bisa menerimanya. Tapi janganlah kamu diam-diam. Pergi begitu saja, bolehkah? The film was Apa kamu benar-benar sudah translated pergi? and narrated by M Media. Apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Tuan muda, ada apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mendengar banyak suara dari kamar. Jadi aku datang untuk memeriksa. Oh ya, Nyonya muda barusan memintaku untuk memberitahumu. Dia pergi ke desa untuk penyelamatan. Dan kemudian itu mendesak. Dokter dari rumah sakit datang menjemputnya, dan mereka pergi bersama. Apa katamu? Apa katamu? Maksudmu dia tidak pergi? Dia tidak pergi. Tuan muda, ada apa? Kamu, Aku baik-baik saja. Kamu bisa pergi. baiklah. Zhao Xiaoning, tidak peduli kamu berasal dari era mana. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah istriku. Aku tidak akan melepaskanmu. Dokter Zhao, ketuamu ada di sini. Dia membawa persediaan untuk mendukung kita. Zhao Xiaoning. Semua orang sudah bekerja keras. Kenapa kamu pergi tanpa sepatah kata pun? Kalau saja Bibili tidak memberitahuku, aku kira kamu. Xiaoning. Kamu sudah bangun. Tahukah kamu, saat kamu pingsan tadi, aku benar-benar khawatir setengah mati. Lain kali jangan lakukan hal berisiko seperti itu sendirian. Aku baik-baik saja, bukankah aku baik-baik saja? Lagi pula aku tidak sendirian. Ada begitu banyak rekan kerja yang berjuang bersamaku di luar. Mereka bekerja sangat keras. Tim medis kabupaten akan segera tiba di sini. Kamu akan kembali bersamaku nanti. Tidak. Aku belum bisa pergi. Gejala mereka agak aneh. Muntah dan diare. Aku belum menemukan penyebabnya. Ini perlu diberantas. Selain itu, tempat ini jauh di pegunungan. Sumber daya medis tidak bagus. Dan transfer ke kota kabupaten terlalu sulit. Jadi aku harus tetap tinggal. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di sini bersamamu. Dokter Zhao, gelombang pasien lain telah tiba. Gejalanya persis sama. Cepat pergi dan lihatlah. Kamu belum sehat. Karena aku memilih untuk tinggal. Maka pasien secara alami adalah prioritas utama. Ibuku memberitahuku sejak kecil. Tidak peduli kamu menjadi orang seperti apa, status macam apa. Kamu harus punya rasa tanggung jawab. Hebat.
Kami baru saja menemukan harta mantan kaisar ada di The sini. film was translated Dan kemudian wanita and ini Xiao narrated Xiaoni by M. baru saja Media. mengantarkan dirinya ke depan pintu kami. Langit benar-benar membantuku. Bersiaplah untuk operasi malam ini. Baiklah. Serahkan padaku. Kau. Taburkan lebih banyak obat ke dalam sumur. Aku tidak percaya. Mereka semua sangat lemah, sehingga mereka masih punya kekuatan untuk menjaga sumur makam. Kakak, aku tidak menyangka kau begitu memikirkan kami saudara-saudara. Hal yang begitu baik. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kalau tidak, aku pasti sudah mendapatkan liontin giap itu untukmu sejak lama. Tuan muda, barang-barang yang kau inginkan. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Baiklah. Kalau begitu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Baiklah. Tunggu. Malam ini, jika tidak ada apa-apa yang sangat mendesak, jangan biarkan siapapun masuk. Baiklah, Dasar bocah nakal. Apa yang kamu pikirkan? Dia bekerja sangat keras. Aku hanya ingin dia beristirahat dengan baik. kalau begitu aku akan pergi sekarang. Karena ketuamu menginginkan wanita muda itu beristirahat dengan baik. Lalu mengapa kau masih memintaku menyiapkan benda itu? Kamu hari ini benar-benar tidak berencana untuk pergi. Tidak, Kalau begitu kita berdua. aku sudah menyiapkan semuanya. Aku akan pergi. Saat kamu memutuskan untuk mundur. Itu. Aku cukup lelah hari ini. Bagaimana kalau lain hari saja? Bagus sekali Xiaoli. Tunggu saja. Ini mungkin diberikan sebagai bagian dari promosi supermarket. Jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu saat kamu rentan, dan di lingkungan seperti ini. Aku terlalu sibuk mengkhawatirkanmu. Bagaimana mungkin aku memikirkan hal-hal seperti itu? Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Sepertinya aku tidak begitu lelah lagi. Kamu adalah ketua bernilai ratusan juta. Kenapa datang ke tempat berlumpur seperti ini? Lalu sebagai istri ketua. Kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah bilang sebelumnya. Ini adalah tugas seorang dokter. Dan hati yang peduli pada rakyat. Tapi aku punya hati yang peduli padamu. Apa kamu tahu itu? Begitu aku memikirkannya, begitu aku sampai di rumah, aku tidak bisa melihatmu. Aku merasa sangat tidak enak. Aku juga takut kamu datang ke sini. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kesehatanku memburuk. Jadi aku ingin tinggal bersamamu. Bagaimana jika suatu hari aku pergi? Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku, kecuali kamu membawaku bersamamu. Sangat menyantun. Aku lupa untuk apa aku datang ke sini. The film was translated Berhenti main-main. and narrated by M. Media.
Kenapa kau juga di sini? Siapa di luar? Kenapa kau hanya berdiri di sana? Lari. Kemana? Kalian semua kabur dan meninggalkanku. Jangan lakukan trik ini. Bicaralah padaku dengan benar. Apa sebenarnya yang diinginkan Liu Yusi? Sampai mengejarku ke tempat seperti ini. Kakak besar memerintahkan. Aku tidak bisa mengatakannya. Katamu di padang gurun ini. Hanya desa yang berpenghuni. Beberapa kilometer lagi keluar. Bahkan mungkin ada serigala liar. Aku bilang. Kakak besar berkata, ada makam di tempat ini. Harta karun mantan kaisar tersembunyi di dalamnya. Lalu kenapa Kak Amo menculikku? Kakak besar berkata, Leontin Giok yang ada padamu adalah kunci untuk membuka pintu makam. Itulah mengapa kami melacak dan menculikmu. Jadi begitu, kamu menghasut ayah kekaisaranku saat itu untuk membuatku menikah dengan keluarga lain. Hanya untuk secara alami mendapatkan Leontin Giok. Untuk mempermudah nanti, untuk mencuri harta makam. Xiaoning, ada apa? Tidak ada. Lalu insiden keracunan kali ini, apakah itu berhubungan denganmu? Itu kakak besar. Kakak besar menyuruh kami menaruh racun di sumur. Mari kita serahkan dia ke polisi. Ya. Tidak. Di mana cermin ramalanku? Aku tidak tahu di mana aku meletakkannya. Apakah benda itu sangat penting bagimu? Tentu saja itu penting. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk membelinya kembali. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku penting? Itu kamu? Kamu mengambil cermin ramalanku. Ya, itu aku. 5 juta. Aku akan mengembalikannya padamu. Maukah kamu memberiku cermin ramalanku? Boleh untukku ya? Jika kamu harus memilih antara cermin ramalan dan aku, siapa yang akan kamu pilih? Ini dia. Jangan diambil. Itu sudah pecah. Kamu tidak menginginkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi, ada 2 Leontin Giok yang identik. Di mana yang satunya lagi? Yang satunya ada pada ibuku. Xiaoning, jika kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu pernah mencintaiku? Berita buruk ketuamu. Sesuatu yang besar terjadi di perusahaan. Aku akan segera ke... Lama tidak bertemu. Hichen, jarang sekali kau mentraktirku makan. Ada apa? Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Masalah The perusahaanku. film was translated Apakah kamu and memanipulasinya narrated dari by belakang? M-Media. Aku tahu kamu. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Karena kau sudah mengatakannya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Apa yang kuinginkan sangat sederhana.
Menikahlah denganku. Apa? Kau tidak mau? Aku hanya tidak mengerti. Apa hebatnya Xiao Xiaoning? Apapun yang dia punya, aku juga punya. Apa yang tidak dia punya, aku punya lebih banyak. Aku bisa memberimu dukungan dalam pekerjaanmu. Kau dan aku adalah yang paling cocok. Meskipun kamu memiliki segalanya, kamu tetap tidak bisa dibandingkan dengannya. Bicaralah. Selain ini, aku bisa memberimu apa saja. Kalau begitu aku menginginkan tubuhmu. Aku tahu kamu akan datang. Xiaoning, aku sudah menunggumu sejak lama. Ibu, kamu tahu kenapa aku datang? Apa yang kamu inginkan? Bukankah ini? Seharusnya aku sudah menebak bahwa petunjuk yang ditinggalkan di cermin ramalan adalah dua liontin jiok yang menyatu. Jika kamu benar-benar ingin kembali ke masa lalu, maka aku bersedia memberikannya secara pribadi kepadamu. Tapi, Ibu, jika kamu tahu semua ini sejak lama, maka itu berarti kamu juga melakukan perjalanan waktu dari zaman kuno. Lalu, kenapa kamu tidak kembali? Aku juga tanpa sadar melakukan perjalanan waktu ke sini. Keanehan dan ketakutan seketika memenuhi hidupku. Hambatan bahasa, kebiasaan hidup yang berbeda. Segalanya, teknologi modern. Aku tidak tahu cara menggunakan apapun itu. Semua orang memandangku seperti orang bodoh. Tepat ketika aku paling putus asa, dialah kekasihku. Dia menyembuhkanku. Jadi, kamu tetap tinggal untuknya. Ya, batu nisannya ada di sini. Jadi aku ingin menjaganya seumur hidup. Xiaoning, jangan khawatir. Apakah kamu kembali atau tidak itu adalah kebebasanmu. Ibu tidak akan mencampurimu. Meskipun He Chan adalah putraku dan kamu adalah menantuku, aku tetap tahu bahwa kamu adalah gadis kecil yang merindukan rumah dan merindukan ibu serta ayahnya. Terima kasih, Ibu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ketuamu, apakah Anda benar-benar punya hubungan dengan Nona Su? Orang dalam perusahaan. Sudahkah kamu menemukannya? Belum. Ketuamu, jadi apa maksud Nona Su sekarang? Apakah dia sudah melunak? Kamu tetap di sini. Tunggu Su Yuyao. Setelah urusan di sana selesai, antar dia kembali. Awasi dia. Pastikan tidak ada yang salah. Halo, Ibu. Xiaoning dia. Xiaoning dia sudah pergi. Baiklah. Aku tahu. Hei, tunggu sebentar. Maksudku dia pergi dari tempatku. Jika kamu pulang sekarang, kamu seharusnya masih bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Baiklah. Aku akan segera kembali. Nona Su, Di mana He Chan? Aku bertanya padamu, di manakah lokasimu He Chan? Dia hanya asal mencari pria dan berpikir dia bisa membodohiku. ketuamu ada urusan, jadi dia kembali duluan. The film was Kemari. translated and narrated by M Media. Beritahu aku apa yang harus dia hadiri. Apakah dia dipanggil pergi lagi oleh Jalang Xiao Xiaoning itu? Nona Su, Anda mabuk. Anda harus segera kembali dan beristirahat.
Karena Mo Hei-chan tidak tidur denganku sebagai asisten khususnya. Kalau begitu kau bisa menggantikannya. Tidak. Malam ini dia seharusnya menemani si Yu Yao. Dia tidak akan kembalikan. Perusahaan Hei-chan ada masalah. Aku bertanya pada asisten Lee. So Yu Yao ada di baliknya. Kurasa Hei-chan akan pergi mencari wanita itu jika dia benar-benar berkompromi demi perusahaan. Xiaoning, maka jangan ragu. Kembalilah ke tempat yang kamu inginkan. Ini seharusnya. Yang itu kan? Asisten Lee. Aku tidak menyangka kau semudah ini. Kau adalah harta karun. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Nona Su, Anda sudah terlalu banyak minum. Saya akan memanggilkan mobil untuk Anda. Di manakah lokasi Mo Hei-chan? Nyonya muda, Anda salah orang. Zhao Xiaoning. Menyebalkan sekali. Aku bertemu denganmu di mana-mana. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak kemari untuk balas dendam padaku kan? Biar ku beritahu. Priamu. Cepat pergi. Cepat. Nyonya muda. Jadi, Mo Hei-chan mengorbankanmu. Nyonya muda. Tolong jangan menggodaku. Nyonya muda ini. Bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Cepat pulang. Aku pergi. Tunggu. Karena dia tidak menyerah pada Su Yao, lalu bagaimana masalah perusahaan ditangani? Apakah itu sangat serius? Ini cukup serius. Jika kita tidak bisa dengan cepat menemukan investor baru, saya khawatir perusahaan akan kesulitan melewati masa sulit ini. Kamu harus cepat kembali. Kalau begitu saya akan pergi. Halo, Tetua Hei. Xiaoning, ada apa? Kamu menyebutkan terakhir kali. Pengusaha kaya yang menawarkan 10 juta itu. Aku ingin pergi mengobatinya. Bisakah kamu membantuku menghubunginya? Kebetulan, dia juga menanyakan hal itu padaku. Saya akan memberimu alamat. Pergi ke sana besok. Terima kasih Tetua Hei. Silakan masuk. Ayah Kaisar. Ibu Permaisuri. The film was Ketuamu, translated satu kabar baik, and satu narrated kabar by buruk. M. Media. Mana yang ingin Anda dengar duluan? Katamu dia pergi begitu saja. Apakah dia tidak pernah mencintaiku sama sekali? Katamu menjadi istri ketuamu di sini bersamaku. Apa yang kurang dibandingkan dengan status dan posisinya di zaman kuno? Belum lagi seorang putri permaisuri. Bahkan seorang permaisuri pun tak sebanding denganku. Kau bilang betapa keras kepalanya dia padaku sebelumnya. Apakah aku pernah mengatakan sepatah kata pun tentangnya? Sekarang dia pergi begitu saja. Hati wanita bagai jarum di dasar laut. Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Ketuamu, wanita Anda tahu, hanya perlu sedikit bujukan. Urusan perusahaan adalah yang terpenting. Mata-mata itu sudah saya singkirkan. Anda bilang, jika aku harus pergi bersamanya, bagaimana jadinya? Ketuamu, Nyonya muda ada di hotel. Anda bisa pergi membujuknya kapan saja. Lalu bagaimana dengan urusan perusahaan sekarang? Jika kita tidak menanganinya, sekarang kita akan benar-benar tamat. Apa yang kau katakan? Perusahaan. Hotel. Ya. Kemarin ketika saya mengantar Nona Su pulang, saya melihat Nyonya muda membawa koper. Akan check-in ke hotel sendirian. Dia terlihat cukup kesepian. Bagus sekali.
Tuan muda, ini pekerjaan. Masa depan kita, milik kita. Aku sangat merindukanmu. Ayah Kaisar dan aku juga merindukanmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini juga? Ceritanya panjang. Saat itu, setelah kamu menikah, ayah Kaisarmu jatuh sakit karena depresi berkepanjangan. Kami menyiapkan hadiah-hadiah mewah dan sedang bersiap untuk mengunjungimu. Tapi kami bertemu bandit. Ayah Kaisarmu dan aku tidak punya tempat bersembunyi saat itu dan pingsan. Ketika kami bangun lagi, kami sudah ada di sini. Kemudian, kami akhirnya berhasil beradaptasi dengan kehidupan di sini dan identitas baru kami. Tiba-tiba kami melihatmu online, berita tentang kamu mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tapi ayahmu dan aku khawatir bahwa itu hanya penampilan yang mirip dan bukan kamu. Kami awalnya berpikir untuk memintamu datang untuk konsultasi, untuk mengujimu terlebih dahulu. Kami tidak menyangka itu benar-benar kamu. Tuan Sao, kalau begitu saya kira saya tidak sengaja melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuan Tua Hei. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya datang untuk sesuatu yang penting, yang membutuhkan bantuanmu. Nyonya muda, siapa kedua orang ini? Di manakah lokasimu, Sechin? Ketuamu. Apakah dia tidak ada di perusahaan? Saya akan meneleponnya dan menyuruhnya datang. Zhao Xiaoning. Kau masih di sini. Bagus sekali. Aku tahu itu. Kau tidak tega meninggalkanku. Kau tidak sekejam itu. Baiklah. Ngomong-ngomong, The Itu. film was translated and narrated cepat by sapa ayah M. mertua Media. dan ibu mertuamu. Mereka adalah bala bantuan yang kubawa untukmu. Ayah mertua dan ibu mertua di atas. Terimalah sujud dari menantu rendahanmu ini. Bagus-bagus. Ayah mertua, silakan. Cepat bangun. Selama kamu dan Xiaoning bahagia, kami berdua tidak punya hal lain untuk dikhawatirkan. Kali ini ayah mertua, kau membantu perusahaanku keluar dari masalah. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Juga, melalui pengalaman ini, aku telah memahami hatiku sendiri. Aku mencintai Xiaoning. Sangat. Sangat mencintainya. Aku tidak bisa tanpanya. Bagus, bagus. Ya, Bagus.